Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam, Mikana. Ya, selamat malam, cantik. Silakan open kamera. Iya. Janganlah saya open kamera. Di sini open cam. Oh, open cam. Tadi nggak open cam si Mikel. Ya makanya dia nggak cukup pengikutnya. Terima kasih Rili, terima kasih Mak Lia, terima kasih. Nggak apa-apa lah. Kan kau udah tahu muka saya bagaimana, Mikana. Nggak bisa Nggak, kalau tanya soal yang tadi malaikat itu loh, Mikana. Boleh lah ya. Open kamera dulu. Yang soal malaikat itu dulu. Iya, buka kamera dulu. Iya, saya pakai jilbab dulu. Ya, yang soal apa itu dulu? Soal malaikat itu. Kenapa? Malaikat. Ya, saya pengen tahu siapa yang menciptakan malaikat. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Di mana datanya? Mana datanya? Oke. Ya. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Iya, baca. Silakan open kamera dulu. Oke, gampang kalau open kamera. Ya udah, sekarang baca. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu, ya, termasuk malaikat, termasuk dirimu. Oh, malaikat mana diciptakan situ? Segala sesuatu udah termasuk malaikatnya, segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, mau yang di surga. Loh, kan Tuhan Yesus yang menciptakan. Kan Tuhan Yesus yang menciptakan. Ini gimana sih, kebalik banget. Iya, di mana Yesus menciptakan? Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1. Iya, Yohanes 1 ayat 3. Oh, Yohanes 1 nomor 1 dulu baca. Pada mulanya adalah Sang Firman, dan Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, Sang Firman itu adalah, ya, Sang Firman itulah yang menciptakan segala sesuatu. Tanpa Dia tidak ada yang jadi dan segala yang telah dijadikan. Jangan dipanjangkan dulu, Yohanes 1 nomor 1 dulu, bacakan bagus. Pada mulanya adalah Sang Firman. Dan Sang Firman itu adalah Elohim itu sendiri. Oh, berarti terus mana Yesusnya? Ya, Sang Firman itu telah menjadi daging. Yang datang menjadi daging kan Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus adalah Sang Firman. Oke. Sebelum Yohanes 1 nomor 3-nya? Ya, Dialah Yesus Kristus, Sang Firman itu sendiri yang menjadikan segala sesuatu. Di mana, Mikana? Jangan bohong lah. Mana nama Yesus itu? Yohanes 14 ayat 1. Bentar. Kan Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Sang Firman itu telah menjadi daging. Jadi kan yang datang menjadi daging itu kan Yesus Kristus. Di mana namanya Yesus itu? Yang namanya Yesus. Yang datang kan menjadi daging. Oke, kita baca ya. Iya. Jadi menurut kamu sini kalau itu bukan Yesus, siapa yang Sang Firman itu menjadi daging? Baca dong. Hah? Itu siapa? Iya, siapa? Oke, siapa lo kamu punya? Ya, Yesus Kristus. Makanya saya jawab Yesus Kristus. Mana namanya Yesus? Saya juga manusia loh. Firman itu telah menjadi manusia. Saya juga manusia. Loh, jadi kau Sang Firman menjadi manusia? Loh, pada mulanya Allah menciptakan langit dengan bumi. Menciptakan langit dengan bumi dengan apa, Mikana? Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi karena Tuhan Yesus Sang Firman. Tuhan kamu menciptakan langit dengan bumi dengan apa? Dengan kuasanya, dengan kuasa Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Loh, bagaimana dengan kuasanya? Tadi kamu bilang kamu manusia kan? Kamu manusia. Kejadian. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dengan bumi, menciptakannya dengan firman. Firmannya itu kekuasaannya gitu loh, dengan ucapannya, dengan kekuasaannya lah. Kalau Allahmu menciptakan bumi dan langit itu dengan apa? Kalau Allahmu itu telah menjadi kalau Allah bentar karena kamu firman itu telah menjadi manusia kamu bilang kan? Bebal. Nah, firman itu telah menjadi bentar, Nora, bentar. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatu dengan kemahakuasaannya.
Di mana kalau kuasanya? Kalau Tuhanmu menciptakan langit dan bumi ini dengan apa? Dengan firman. Dengan firman. Di mana tertulis dengan firman? Di mana tertulis? Di mana tertulis bahwa Tuhanmu menciptakan langit dan bumi? Di mana? Di mana? Di mana tertulis? Oke, satu saja pertanyaan saya, Nora. Kalau memang Tuhanmu yang bentar, ya. Kalau memang Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi, manusia diciptakan ya Allahmu pada masa keberapa? Enggak. Dari mana? Kata firman dari mana? Dengar ya. Kalau memang Allahmu yang menciptakan manusia, Allahmu menciptakan manusia pada masa keberapa? Udahlah, ini berisik. Pergilah ya. Aduh. Kamu di sini mau ngapain? Panik banget sih. Satu-satu dong. Kamu jangan panik. Udah dikasih tahu Tuhan harus menciptakan segala sesuatu dengan kemahakuasaannya. Masih bingung kamu. Udah pergilah daripada ribut. Di sini bukan tempatnya ribut ya. Jadi bagus menginjil aja kepada orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam Albi. Halo. Ya, selamat malam Albi. Selamat malam Kak Mikana. Ya, silakan saudaraku, ada yang mau ditanyakan? Ada Kak Mikana. Apa artinya Mesias, Kak? Sang juru selamat. Iya. Yang menyelamatkan kita dari kutuk maut, itulah Mesias. Iya, betul. Jadi Tuhan Yesus itu sang Mesias karena hanya dialah yang bisa menyelamatkan kita dari kutuk maut, dari kutuk kematian, supaya Tuhan kita mendapatkan keselamatan. Kita nggak perlu lagi mengalami kutuk kematian, tapi kita langsung masuk surga untuk hidup yang kekal. Terus apa artinya Al-Masih, Kak? Al-Masih itu kan dalam bahasa Arab Al-Masiyah gitu kan, sama dengan Mesias, sang juru selamat. Apa betul Yesus itu Tuhan? Betul sekali. Tuhan Yesus itu mengaku Tuhan bukan sebatas pengakuan, tetapi terbukti dia Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya hanya Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, karena dialah pemilik kehidupan. Tuhan-Tuhan palsu, ya Allah-Allah palsu itu nggak bisa membangkitkan. Karena dia bukan pemilik kehidupan, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus jelas Tuhan yang sejati, karena hanya di dalam dialah terjadi mujizat. Ya, Tuhan Yesus menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Jadi kalau kita mati, saudaraku, kita tetap hidup. Karena apa? Kita langsung ke surga, ke Firdaus. Apakah Kakak bisa buka surat Al-Maidah? Bagaimana saudaraku? Apakah Kakak bisa buka surat Al-Maidah? Kenapa kita buka itu? Untuk ketahuan aja buat orang-orang yang di bawah. Ya kamu sendiri aja yang bacakan, kenapa saya yang buka? Bacakan aja. Kamu kan hafal toh? Belum Kak. Loh, kalau kau nggak hafal, kenapa kau suruh aku buka? Nggak buka, tolong aja gitu. Tolong buka surat Al-Maidah ayat 16, Kak. Oke. Ayat 16 sampai 18. Mohon maaf banget ya Kak ya. Al-Maidah 16. Iya, surat 16 sampai 18. Tolong dibacakan. Dengannya dalam kurung kitab suci, Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridhonya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepadanya dalam kurung satu jalan yang lurus. Sesungguh benar-benar telah kufur
orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, dalam kurung jika benar begitu, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam, ibunya dan seluruh yang berada di bumi? Milik Allah lah kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang Yahudi dan orang Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah jika dalam kurung jika benar begitu. Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Sebaliknya kamu adalah manusia dalam kurung biasa di antara orang-orang yang dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki dalam kurung pula. Milik Allah lah kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali. Ya, terus apa yang mau disampaikan saudaraku? Di sana kakak udah mengambil, udah melangkahi kata-kata Nasraninya. Di sana ada kata-kata Nasrani, Kak. Terus kenapa dengan Nasrani? Ya baca dong, jangan dibodohin orang-orang di bawah. Baca dong semuanya, jangan berbelit, jangan dikurang-kurangin, Kak. Jangan dikurang-kurangin dong. Loh, di mana saya kurangin? Saya membaca apa yang tertulis. Macam mana sih Abang Albi ini? Oh, sambil itu atuh, sambil on cam datanya. Coba saya yang baca. Data Al-Qur'annya. Ayat Al-Maidah 16 sampai 18. Ini. Bacalah. Mana surat Al-Maidahnya? Iki loh. Iki. Itu mah 5 atau 16. Al-Maidah itu kan surah ke-5. Cuman nya Bang ini. Terus ayatnya ini nih. Ini ayatnya. 16 mana? Ya 16. Ini 18. 16-nya? Iyalah. Langsung kamu sampaikan aja sih, tadi udah dibacain juga. Kamu mau bilang apa coba? Enggak, kakak ini udah. Iya, terus kenapa? 16-nya. Kok nggak ada kata-kata Nasraninya? Ada dong. Ya tadi kan saya sudah bacakan Yahudi dan Nasrani. Terus apa yang mau kamu sampaikan? Udah aja. Udah Kak. Kakak udah membohongi saya. Ya, terima kasih ya Kak ya. Apa yang saya bohong? Ini lucu kali nih. Yang benar aja bacanya. Bentar dulu, saya bohongin kamu apa? Nggak jelas ya Albi ini loh. Di situ tertulis apa udah coba? Melangkahi semua, udah membohongi, udah mengurangi. Ya ampun Tuhan. Ya. Di mana saya membohongi dan mengurangi? Mana? Enggak, sekarang apa yang mau kamu sampaikan? Apa yang mau kamu sampaikan sama saya? Ya, kalau kakak mau jujur, baca dong, jangan dikurang-kurangin gitu. Kalau di mana saya kurang-kurangi? Coba cek lagi. Ganti aja, udah yang lain aja. Ya saya kan baca Quran Kemenak. Cuman ya kamu ini. Oh alah. Ya, selamat malam, Ling. Malam nggak? Silakan saudaraku, belum bisa on cam ya, langsung bertanya aja silakan. Kalau on cam nggak apa-apa kan? Nggak usah. Karena kamu memang belum bisa on cam, silakan langsung aja pertanyaan saudaraku. Ini Kak mau nanya. Kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, kenapa dia disalib? Terus bagaimana dia mau nolong kita? Dia juga tuh disalib. Gimana mau nolong kita? Saja. Iya, jadi Tuhan Yesus disalib justru sedang menolong kita. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus mati,
Dia turun ke alam maut. Tuhan Yesus menyatakan kemenangan di alam maut, sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit, dia juga membawa tawanan-tawanan yang ada di dalam maut, mereka bangkit. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak pernah mati dan bangkit, maka sia-sialah seluruh umat manusia ini, nggak akan ada kebangkitan. Kenapa kamu percaya ada kebangkitan dari zaman? Apakah sudah ada yang terbukti mati dan bangkit? Nah, kalau orang Kristen itu mempercayai dari zaman itu ada kebangkitan, karena kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah terbukti mati dan bangkit pada yang ketiga. Makanya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga akan ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Makanya dalam penyaliban itulah karya Tuhan Yesus yang paling terbesar. Kenapa itu karyanya yang paling terbesar? Sebab kalau Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, itu mudah bagi dia. Karena apa? Dia maha kuasa. Tetapi ketika Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, dia datang ke dunia, dia disalibkan, didera, diludahi, tetapi dia tetap taat sampai mati. Wow, itu karya yang paling terbesar, itu pengorbanan yang sangat mulia, saudaraku. Kenapa dia mau disiksa, disalibkan, diludahi, ditinju? Karena begitu besar cinta kasihnya kepada kita. Harusnya kita yang dihukum, kita yang digantung. Tetapi Tuhan Yesus telah memberikan dirinya sebagai kita untuk menebus kita dari kutuk maut. Makanya tidak ada kasih yang lebih besar yang kita dapatkan dimanapun selain di dalam Tuhan Yesus. Tuhan menyatakan di Yohanes 15, tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus menjadikan kita sahabat-sahabatnya, menjadikan kita anak-anaknya, karena kasihnya sungguh sangat besar kepada kita. Jadi dia mati itu untuk menebus anaknya dari kutuk kematian. Kamu tahu nggak, orang yang di luar Kristus itu memang hidup, tapi dalam bahasa Yunaninya bios. Bios itu dia hidup, tapi sebenarnya dia hanyalah mayat hidup. Karena apa? Dia akan mati, ya, masuk dalam alam maut. Tetapi kita ini Zoe. Zoe itu hidup yang kekal. Tuhan Yesuslah Zoe, sang hidup, pemberi hidup kekal, saudaraku. Makanya para rasul, kenapa mereka semua mati martir, rela menderita, memberitakan Injil. Semua para rasul itu mati martir. Mereka memberitakan Injil itu tidak bawa pedang, tidak mengajarkan perang, tapi mereka membawa damai, ya, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dengan kuasa Tuhan Yesus. Mereka ditangkap, dihukum, ya, disalibkan. Ada yang Rasul Petrus itu mati terbalik. Kenapa para rasul rela menderita bahkan martir bagi Tuhan Yesus? Karena mereka tahu siapa Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang sejati, sang juru selamat sejati. Walaupun mereka martir, mereka tetap hidup kekal karena mereka langsung masuk surga dan juga dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Nah, seperti itu, saudaraku, ya. Terima kasih, Ling. Saya sudah cukup dulu. God bless you, saudaraku, ya. Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu, saudaraku. Tepuk tangan buat yang cakap dan manis. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini, ada bermacam-macam pertanyaan. Salah satunya yang menarik adalah dari pertanyaan Nora yang dikenal sebagai apologet Islam. Ini menarik karena keduanya sama-sama tahu dan mengerti tentang ilmu kristologi sehingga tidak ada sesuatu hal yang dikatakan tanpa bukti atau tidak tertulis di Alkitab. Pada kesempatan ini si Nora bertanya tentang siapakah yang menciptakan malaikat, dan pastinya dijawab Mihana diciptakan oleh Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya berkembang dengan mana ayat di Alkitab yang menuliskan tentang hal itu, dan Mihana pun seperti biasanya menyebutkan ayat-ayat di Alkitab. Tetapi kalau kita semua dengarkan ayat-ayat tersebut tidak ada satupun yang menyebutkan nama Yesus, maka dibantahlah pernyataan Mihana oleh si Nora. Silahkan para penonton menilai sendiri mana yang benar dari pernyataan dari kedua orang ini. Tuliskan di kolom komentar untuk pendapat serta masukannya. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Kolose 1, lihat perikopnya di ayat 15-17.
Yohanes 1:3 segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes pukul 1:14 firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.